Halo semuanya, kali ini kita akan bahas film Major Grom Plague Doctor. Major Grom Plague Doctor merupakan film aksi petualangan asal Rusia yang digarap oleh Oleg Trofim. Film ini diadaptasi dari komik populer berjudul sama yang dipublikasikan oleh Bubble Comics dan diciptakan oleh Irene Tom Gabrielian. Dalam film ini, dikisahkan seorang polisi pemberani bernama Igor Grov yang berasal dari kota Saint Petersburg. Meskipun metode yang ia gunakan kerap ditentang berbagai pihak, Igor selalu berhasil memastikan bahwa penjahat yang meneror kotanya akan tunduk di bawah hukum. Namun, suatu saat kemampuan Igor harus menghadapi sebuah tantangan yang berat ketika seseorang yang mengaku sebagai Plague Doctor mulai menyerang orang-orang kelas atas. Akankah dia berhasil menghentikan Plague Doctor? Ayo saksikan. Di awal film, kita diperlihatkan ada 3 orang anak yang ingin menyiksa anjing dengan melemparinya dengan batu dan akan membakarnya. Lalu, datanglah seorang anak yang tidak diketahui namanya untuk menghentikan perbuatan 3 anak tersebut. Lalu scene pun berganti ke 20 tahun kemudian, di mana ada seorang polisi yang sedang mengejar perampok bank di kota. Dia adalah seorang polisi yang bernama Igor. Igor adalah polisi yang tidak taat peraturan. Dia akan melakukan segala cara untuk membasmi kejahatan di kotanya. Dan ketika Igor melakukan pengejaran terhadap perampok tersebut, mobil yang dikendarai perampok tersebut menabrak bus yang sedang mogok sampai menembusnya. Igor pun sempat kehilangan jejak perampok tersebut, namun itu tidak membuatnya kehabisan akal. Lalu Igor pun menggunakan truk sampah kemudian menabrak mobil para perampok tersebut untuk menghentikan mereka. Namun naasnya, mobil yang dikendarai Igor malah mengalami rem blok dan dia hampir menabrak orang-orang yang sedang meliput jenderal dan menyebabkan kota menjadi kacau. Dan oleh karena kejadian tersebut, Igor pun dipecat dari kepolisian. Setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan siaran televisi yang menyiarkan berita tentang seorang anak miliarder yang bernama Kirill bebas dari hukuman karena menabrak seorang anak perempuan sampai tewas. Dan pada saat persidangan, kakak dari anak gadis tersebut menggugat Kirill karena telah membunuh adiknya. Namun di dalam persidangan, segala omongan anak tersebut terus dipotong oleh pengacara Kirill. Lalu ketika persidangan berakhir, kakak dari anak gadis yang menjadi korban tersebut mencoba menyerang Kirill, namun ditahan oleh Igor. Scenes pun berpindah di mana seorang yang bernama Segre akan mempresentasikan hasil karyanya, yaitu platform sosial media. Meskipun awalnya Segre sempat tidak percaya diri, namun akhirnya dia pun berhasil melakukan presentasinya. Символ новым способом, что означает, что никто, повторяю, заполучить. Dan di akhir presentasi, dia mendapatkan notifikasi ke handphonenya yang terhubung ke sistem proyektor miliknya, yang menyebabkan semua orang bisa melihat notifikasi, yaitu tentang Kirill yang dibebaskan dari hukuman. Dan hal tersebut membuat Segre dikejar-kejar wartawan. Dan untung saja, temannya yang bernama Oleg berhasil membawanya menjauh dari wartawan. Segre merasa sangat kesal karena Kirill terbebas dari hukuman, dan dia merasa bahwa hukum di kotanya sangat tidak adil. Mendengar Segre yang sangat kesal, Oleg pun berjanji akan memusnahkan orang-orang yang terbebas dari hukum karena uang. Dan di suatu malam, Kirill pun diserang oleh seorang yang menggunakan topeng dan membuat Kirill lari ketakutan. Karena Kirill sangat ketakutan, dia pun masuk ke dalam mobilnya untuk melarikan diri. Belum sempat melarikan diri, orang yang menggunakan topeng tersebut membakar mobil Kirill sampai meledak. Ternyata Igor ada di tempat kejadian, dan dia berusaha menyerang pria bertopeng tersebut. Namun, perhitungannya meleset, karena batu yang dilemparnya berhasil ditangkap oleh pria bertopeng tersebut. Lalu Igor pun berusaha mendekatinya, namun pria bertopeng tersebut mengeluarkan api yang membuat Igor tidak dapat mendekatinya. Dan pria bertopeng pun hilang begitu saja. Igor kembali ke kantor polisi karena jenderal memintanya kembali dan memintanya menyelidiki orang misterius tersebut. Dan dia pun menyusun berkas-berkas yang kira-kira berhubungan dengan orang misterius tersebut.
Di perjalanan pulangnya, Igor melihat ada seorang wanita yang akan diserang oleh dua orang pria di sebuah gang. Kemudian Igor pun menolong dan membawa wanita tersebut ke rumahnya karena dia terluka. Lalu wanita tersebut pun meminta secangkir teh. Dan ketika Igor pergi ke dapur, wanita tersebut memfoto berkas-berkas milik Igor tentang pria bertopeng. Lalu wanita tersebut pun pergi begitu saja dan menemui dua pria yang berusaha menyerangnya tadi. Ternyata, dua pria yang menyerangnya tadi adalah orang yang dibayarnya agar wanita tersebut bisa memfoto berkas milik Igor. Lalu scene pun berpindah ke Segre yang sedang bersantai. Dan tiba-tiba, datanglah pria bertopeng yang membunuh Kiril. Dan hal tersebut membuat Segre sangat terkejut. Ternyata, pria di balik topeng tersebut adalah Oleg. Oleg telah menepati janjinya, yaitu memusnahkan orang-orang yang terbebas dari hukum karena uang. Lalu Segre meminta Oleg untuk menghentikan aksinya, karena dia telah membunuh seseorang. Namun Oleg menolaknya. Lalu Oleg pun mengancam Segre agar dia tidak mengganggu aksinya. Kemudian Oleg pun membuat siaran langsung yang berisi tentang keadaan kota mereka yang sakit, karena dilanda wabah korupsi dan hukum yang tidak adil. Dan dia menyebut dirinya dengan nama Plague Doctor atau dokter wabah. Lalu Oleg pun melanjutkan aksinya lagi, yaitu membunuh satu persatu orang yang menurutnya serakah. Targetnya kali ini adalah seorang pemilik bank, dan dia pun meledakkan tempat pemilik bank tersebut dan membuat kehancuran di kota. Lalu Igor pun datang ke TKP, dan dia harus berhati-hati agar bisa menangkap dokter wabah secepat mungkin, agar dia bisa menghentikan aksinya. Ketika penyelidikan, dia ditemani oleh seseorang yang bernama Dami. Dami adalah seorang pemagang yang baru di kepolisian. Mereka memulai dengan pergi ke tempat yang dipenuhi sampah. Lalu Igor bertemu dengan seorang pengguna narkoba yang ternyata adalah temannya. Dan mereka membuat kesepakatan bahwa Igor tidak akan melaporkannya jika dia memberikan Igor informasi tentang orang-orang yang mungkin berhubungan dengan dokter wabah. Lalu Igor mendatangi satu persatu orang tersebut dan memaksa mereka buka mulut. Namun tidak ada satupun dari mereka yang terhubung dengan dokter wabah. Karena dokter wabah melakukan aksinya dengan live streaming, Igor pun menemui Segre untuk meminta data dokter wabah, karena Segre adalah orang yang menyediakan platform live streaming tersebut. Lalu Segre menjawab bahwa data tersebut telah dinetralisasi dan sangat mustahil mengetahuinya. Dan di sini Segre berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang yang diselidiki Igor untuk melindungi Oleg. Karena tidak mendapat apa-apa, lalu Igor pun pergi ke kantornya. Dan di kantor, dia bertemu dengan Dami yang sudah menyelesaikan laporannya. Dan Dami menemukan sesuatu di media sosial, yaitu wanita yang bernama Yulia, yang merupakan seorang reporter yang juga menyelidiki kasus dokter wabah. Lalu dia pun memposting gambar yang dia temukan. Ternyata gambar tersebut adalah gambar milik Igor. Yulia adalah gadis yang menyamar untuk mendapatkan berkas Igor tadi. Lalu scene pun berpindah kepada dokter wabah yang akan melakukan aksinya lagi, yaitu membunuh satu keluarga yang memonopoli limbah dan menyebabkan banyak orang yang terbunuh karenanya. Karena banyaknya aksi yang dilakukan oleh dokter wabah, sebagian orang menyimpulkan kalau dia bukanlah seorang pejuang keadilan, melainkan seorang psikopat. Kini, orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan mendukung aksi dokter wabah, dan mereka melakukan tindakan kerusuhan di kota, dan menyebabkan kota menjadi kacau, dan banyak dari mereka yang membeli atribut seperti dokter wabah, dan bertindak arogan seperti seorang pejuang keadilan. Lalu Oleg pun datang menemui Segre. Segre merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan Oleg, karena itu sudah melewati batas. Dan Segre juga mengancam Oleg dengan mematikan platform media sosialnya. Dan Oleg pun mengancam balik Segre dengan berkata bahwa Segre telah mengetahui tentang dirinya dari awal. Lalu Segre pun memohon kepada Oleg agar menghentikan aksinya. Selanjutnya, scene pun berpindah ke Igor yang menemui temannya untuk meminta pakaian dan mobil yang mewah untuk digunakan pergi ke acara besar yang dihadiri oleh para pejabat. Karena Igor yakin bahwa dokter wabah akan datang ke acara tersebut.
Dan ketika berada di acara tersebut, dia bertemu dengan Yulia yang sama-sama sedang menyelidiki tempat tersebut. Dan di sana juga ada Segre yang menjadi tamu terhormat di acara tersebut. Dan di sana, Segre berbicara dengan miliarder yang memanfaatkan uang rakyat untuk dirinya. Segre mengatakan bahwa tindakannya sangatlah egois, namun miliarder tersebut tidak terima. Lalu tiba-tiba terjadilah kerusuhan di acara tersebut dan membuat kepanikan. Ternyata, yang melakukan penyerangan adalah orang-orang yang mengikuti Dr. Wabah. Dan Segre sempat berusaha berbicara dengan mereka untuk damai, namun Segre malah ditendang. Dan ketika Segre akan diserang lagi, Igor pun datang dan membantunya. Igor menemui seorang wanita yang bernama Mary membuat baku hantam pun tak terelakkan untuk menyelidiki kasus. Dan Igor sempat dihajar dan ternyata panti asuhan tersebut tak lama kemudian sangat banyak dibantu oleh Segre dan menangkap orang-orang tersebut dilakukannya karena Segre juga berasal dari panti asuhan tersebut. Dan ketika berkeliling, Mary menjelaskan tentang Segre, termasuk tentang Oleg yang merupakan sahabatnya Segre. Lalu Igor pun meminta Mary untuk melihat buku diari milik Segre. Ternyata di buku tersebut terdapat sketsa gambar burung dan beberapa hal yang berhubungan dengan Dr. Wabah. Dan Igor pun memutuskan untuk menemui Segre dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Igor pun menyinggung soal Dr. Wabah, namun Segre mengelak dan tidak mengetahui akan hal tersebut. Lalu Igor pun menunjukkan bukti-bukti kepada Segre. Tiba-tiba, Oleg lewat di depan mereka dengan pakaian Dr. Wabah. Awalnya Igor menganggap bahwa Oleglah pelakunya. Ternyata Igor menemukan fakta bahwa Oleg sudah meninggal 1 tahun yang lalu pada saat perang di Suriah. Karena merasa terancam, Segre memukul kepala Igor dengan keras dan membuatnya tak sadarkan diri. Lalu Oleg berbicara kepada Segre bahwa dia telah tiada, dan orang yang selama ini bersama Segre adalah jiwa yang ada di dalam pikirannya, atau hanya halusinasinya saja. Lalu Segre membuka ruang rahasia, yang mana terdapat kostum Dr. Wabah di dalamnya. Lalu scene pun berpindah, di mana Igor bangun dari pingsannya di atas gedung yang sudah dijaga polisi. Igor terbangun dengan menggunakan kostum Dr. Wabah. Dan hal tersebut terjadi karena Segre sengaja menjebak Igor dengan kostum Dr. Wabah, agar Igor yang menjadi tersangkanya. Namun saat Igor mencoba melarikan diri, Dami menembaknya dengan pistol kejut dan membuat Igor tak sadarkan diri. Dan Dami tidak mengetahui bahwa yang dibalik kostum tersebut adalah Igor. Lalu di kantor polisi, Igor pun diinterogasi dan Igor pun mengatakan yang sebenarnya. Namun tidak ada yang mempercayainya karena semua barang bukti terdapat di rumah Igor. Dan hal tersebut membuat polisi yakin bahwa Igorlah tersangkanya. Lalu di luar kantor polisi, massa melakukan demo agar Dr. Wabah dibebaskan. Di dalam kantor polisi, Dami berusaha membantu Igor untuk keluar dengan memberikannya seragam polisi. Dan ketika sudah berada di luar, ternyata Yulia sudah menunggu mereka dengan mobilnya. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat. Dami dan Yulia ingin membantu Igor untuk menangkap Segre, namun Igor tidak mengizinkannya, karena Igor belum bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Lalu Igor pun pergi ke tempat Segre berada, dan di sana Segre sudah menunggunya. Lalu mereka pun berbicara. Ketika Segre sedang berbicara, Igor pun menyerang Segre dan melepaskan alat-alat peledak yang ada di bajunya. Karena merasa akan tertangkap, Segre membagikan video ke media sosial. Dan di dalam video tersebut, dia menyuruh pengikutnya untuk membalaskan dendam mereka atas nama keadilan.
Dan hal tersebut mengakibatkan kekacauan dan kerusuhan di kota. Dan para militer pun akan turun tangan menangkap mereka. Dan hal tersebutlah yang diinginkan Segre, yaitu mengadu domba mereka dan para aparat negara. Tanpa disadari, Segre pun melempar alat peledak kepada Igor. Lalu, Segre pun terus-menerus menyerang Igor dengan senjata api miliknya. Dan Igor pun juga sempat membalasnya. Ketika Segre dan Igor masih saling menyerang, tiba-tiba datanglah Dami dan Yulia di tempat tersebut untuk membantu Igor. Lalu Igor pun berpikir bagaimana cara menangkap Segre. Setelah berpikir matang, Igor pun menyerang Segre dan berhasil menangkapnya. Ketika tertangkap, Segre mengatakan bahwa para polisi yakin bahwa Igor adalah dokter wabah. Dan ternyata, Yulia telah meletakkan alat penyadap di baju Igor tanpa diketahuinya. Dan dalam rekaman tersebut terdapat percakapan antara Segre dan Igor. Dan itu akan menjadi bukti yang kuat bahwa Segre lah dokter wabah sesungguhnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkap Segre. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like dan subscribe ya.